jamaah yang dimuliakan Allah, yang rezekinya selama ini dianggap sempit, susah pekerjaan, susah, jualan kurang laku. Ini kalau dunianya jualan kurang laku, kita juga pergi melamar ditolak. Ya, melamar pekerjaan ditolak, melamar di wadi ditolak, melamar PNS ditolak. Perbaiki ini, perbaiki, insya Allah tidak ada yang bisa tolak kalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahahu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyut turuki ilallah wa ashaluha fi ibadillah wa akrabuha wa afdaluha indallah. Ya Rasulullah, jalan apa yang paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling mudah dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat afdal, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin, begitu banyak ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita agar supaya berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar supaya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini banyak sekali faidahnya, banyak sekali manfaatnya, baik bagi kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia, terutama setelah kita meninggal dunia. Juga di dalam salah satu kitab Mu'jam At-Tabari, di mana di situ ditulis bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Musa adalah kalamullah, itu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanya kepada Allah, allimni syai'an azkuruka wa adu'uka. Ya Allah, ajarkanlah kepada saya, beritahukanlah kepada saya sesuatu yang mana sesuatu itu saya gunakan untuk mengingat Engkau, untuk menyebut nama-namamu yang mulia, dan juga untuk berdoa dengannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Saya kira siapapun pasti menghafal zikir ini, karena zikir ini adalah zikir yang paling afdal dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa berkata, ini kan zikir
sudah dikenal, diketahui oleh seluruh hambamu. Saya ingin ada zikir spesial buat saya sendiri yang engkau tidak beritahukan kepada siapapun. Jadi Nabi Musa mengatakan, kullu ibadika yaskurunaka bih, semua hamba-hambamu berzikir kepadamu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Orang gusul lagi, mulai dari anak-anak sampai orang tua, bahkan orang sakarat, pasti mengenal zikir ini. Dan zikir ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis At-Tirmizi, bahwa dia termasuk zikir yang paling mulia, paling afdal, paling agung, kandungannya bercahaya, khasiatnya begitu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi katakan afdaluz zikri, seabdal-abdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Di dalam beberapa hadis dikatakan, orang yang paling terbanyak zikir la ilaha illallahnya di dunia ini, maka dia akan berada di barisan terdepan nanti masuk surga, ma'a as-sabiqin, orang-orang yang barisan-barisan terdepan yang paling banyak zikir la ilaha illallahnya. Meskipun kita umat paling terakhir, tapi kita termasuk paling banyak menyebutkan la ilaha illallah, maka nanti di hari kemudian menuju surga, maka kita termasuk mendapatkan barisan saf paling terdepan. Mau saf paling terdepan masuk surga? Menerima saja BLT, nah mau sekali di saf paling depan. Nah itu hanya kantor lurah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata zikir la ilaha illallah ini kunci untuk masuk surga. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya la ilaha illallah, setelah mengucapkan la ilaha illallah tidak ada lagi kata-kata yang keluar, kemudian meninggal, dakhalal jannah, maka orang ini pasti masuk surga. Cuma hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan-tingkatan orang yang berzikir itu banyak macam. Ada ulama membagi tiga, ya. Yang umum ada tingkatan SMA, madrasah aliyah, jumlah zikirnya itu sehari semalam 12.000 kali. Jumlah zikir la ilaha illallahnya sehari semalam 12.000 kali. Kalau tingkatan kedua adalah tingkatan SMP, sanawiyah, jumlah zikirnya sehari semalam, jumlah zikir la ilaha illallahnya itu 1000 kali. Nah, itu yang kedua. Kemudian level yang ketiga, tingkatan SD, sekolah dasar atau ibtidaiyah, zikirnya sehari semalam kata ulama akalluha salasami'ah, paling banyak dan paling sedikit 300 kali sehari semalam. Jadi 12.000, kemudian 300 kali. Yang SMA 12.000 kali, yang SMP 1.000 kali, yang SD 300 kali. Sekarang pertanyaannya, kita di tingkatan mana? Ibu-ibu yang di belakang tingkatan mana? SMA, SMP, SD? Berarti PAUD. Yang zikir la ilaha illallahnya sehari semalam cuma 100 sampai 299, itu tingkatan PAUD atau TK. Meskipun hanya 100 kali, tapi karena zikir ini zikir la ilaha illallah, maka tetap mengandung kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita mendengarkan ceramah ini hadirin, maka rugilah rasanya kalau kita masih level kurang TK, SD.
Biar lagi 800 kali sehari semalam, SD Tongji namanya. 999 lagi, nah tetap di level naik sedikit, 1000 kali sehari semalam baru. Siapa yang mampu mensikirkan minimal 1000 kali la ilaha illallah sehari semalam, maka dia dijamin matinya husnul khatimah, dan dia dijamin akan aman dari segala asap kubur, dan dia akan bangkit nanti dari alam kubur, wajahnya bercahaya, kemudian dia akan berada di barisan terdepan bersama orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali. Sanggup? Punna 1000 kali berarti 200 kali setiap selesai salat. Di 5 kali ke salat 200, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 300 kali berarti 60 kali setiap selesai salat. Nah, tidak mesti selesai salat, bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan berkendara. Ucapkan zikir la ilaha illallah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara khasiat, keistimewaan, keutamaan daripada menzikirkan la ilaha illallah, hadirin, di dalam salah satu buku namanya Kaifa Takunu Ganiyan, cara menjadi kaya, ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidurus. Di antara keistimewaan daripada menzikirkan la ilaha illallah itu diantaranya menghapus dosa-dosa. Yang kedua, termasuk memperbaharui iman kita. Iman ini harus diperbaharui. Dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, jadidu imanakum, hai sahabat-sahabatku, perbaharuilah terus menerus imanmu. Maka sahabat menjawab, kaifa nujadidu imanana, bagaimana kami memperbaharui ini iman? Ucapkan la ilaha illallah. Jadi perbaiki iman kita, jaga iman kita dengan zikir la ilaha illallah. Di antara rahasia daripada zikir la ilaha illallah adalah lisa'atir rizq, untuk melapangkan rezeki. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang rezekinya selama ini dianggap sempit, susah pekerjaan, susah jualan kurang laku. Ini kalau dunianya jualan kurang laku, kita juga pergi melamar ditolak. Ya, melamar pekerjaan ditolak, melamar iwadi ditolak, melamar PNS ditolak. Perbaiki ini, perbaiki, insya Allah tidak ada yang bisa tolak kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis dikatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alfa marratin la ilaha illallah ala taharatin fi sabihatin kulla yaumin sahalallahu lahu asbabar rizki. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan suci, berarti berwudu, setiap pagi, maka Allah akan memudahkan sebab-sebab rezekinya. Apa yang menjadi sebab rezeki kita? Kalau saya mungkin pegawai, maka jalan pegawai itu Allah akan mudahkan rezeki. Kalau saya mungkin suka ke sawah, maka Allah akan lapangkan rezeki lewat sawah-sawah itu. Apapun yang menjadi asbab rezeki kita, Allah akan luaskan. Kemudian di dalam salah satu kitab juga namanya Abwabul Fars, itu dikatakan, wa min fawaidi la ilaha illallah annaha tuftahu tis'ata wa tis'ina baban minar rizki, bahwa zikir la ilaha illallah 1000 kali setiap hari akan membuka pintu-pintu rezeki sebanyak 99 pintu rezeki. Siapa yang merutinkan zikir la ilaha illallah, yang level SMP ini belum yang SMA, 1000 kali setiap hari, maka Allah akan membukakan 99 pintu-pintu rezeki di dalam hidupnya. Rezeki itu banyak. Uang adalah rezeki, tapi rezeki bukan hanya uang.
Kendaraan adalah rezeki, tetapi rezeki bukan hanya kendaraan. Sawah itu adalah rezeki, tetapi rezeki bukan hanya sawah. Laut itu adalah rezeki, tapi bukan kita punya. Jadi rezeki yang akan dibuka oleh Allah pintunya, Bapak Ibu. Jadi dengan mendengarkan ini, Itemami Itea berubah dari susah menjadi bahagia, dari sempit rezeki menjadi lapang rezeki. Dan saya ijazahkan amalan ini hadirin untuk kebaikan kita di dunia, karena kita butuh dunia. Nah, kuat tawari Facebook apa namanya, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Maka salah satu cara untuk mendapatkan uang cukup dengan memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan.